Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Dwi Putri Maharani dengan NIM D1D1-236 ingin memaparkan materi tentang interaksi ekologi dalam lingkungan tanah. Habitat tanah. Habitat tanah didefinisikan sebagai keseluruhan organisme hidup yang menghuni tanah atau biota tanah, termasuk tumbuhan, akar, hewan, dan mikroorganisme serta lingkungan abiotiknya. Organisme tanah atau disebut juga biota tanah merupakan semua makhluk hidup, hewan, fauna maupun tumbuhan, flora yang seluruh atau sebagian dari fase hidupnya berada dalam sistem tanah. Pada umumnya organisme tanah berada pada lapisan tanah bagian atas, kurang lebih 10 cm di bawah permukaan tanah. Aktivitas biologis yang ada di tanah 80-100% dilakukan oleh jamur dan bakteri. Sifat-sifat lingkungan tanah. 1. Sifat fisika tanah merupakan unsur lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap tersedianya air, udara, tanah, dan secara tidak langsung mempengaruhi ketersediaan unsur hara tanaman. Sifat ini juga akan mempengaruhi potensi tanah untuk berproduksi secara maksimal. 2. Sifat kimia tanah. Sifat kimia tanah didefinisikan sebagai keseluruhan reaksi kimia yang berlangsung antar penyusun tanah serta bahan yang ditambahkan dalam bentuk pupuk ataupun pembenah tanah lainnya. Faktor kecepatan semua bentuk reaksi kimia yang berlangsung dalam tanah mempunyai kisaran agak lebar, yakni sangat tingkat dan luar biasa lamanya. Pada umumnya reaksi-reaksi yang terjadi di dalam tanah diimbas oleh tindakan dan faktor lingkungan tertentu. Semua proses ini sangat penting dalam bidang pertanian untuk dikaji lebih mendalam, khususnya dalam pengelolaan tanah agar tanah menjadi lestari. 3. Sifat biologi tanah. Sifat biologi tanah berhubungan dengan aktivitas makhluk hidup yang ada di dalam dan permukaan tanah. Berbagai jenis makhluk hidup berkembang dalam tanah, baik berbagai jenis tumbuhan, hewan, atau makhluk hidup yang berukuran besar atau makro, maupun yang makhluk hidup berukuran kecil atau mikro. Sifat-sifat biologi tanah sangat penting dalam hal dekomposisi bahan organik, proses mineralisasi, imobilisasi, daur hara, serta proses lainnya di dalam tanah. Peran lingkungan tanah bagi biota tanah. Tanah merupakan media tempat tumbuhnya tanaman. Tanah juga merupakan habitat bagi berbagai organisme yang hidup di dalamnya. Antara tanaman dengan organisme dalam tanah terjadi suatu hubungan saling ketergantungan yang sangat erat. Oleh karena itu, populasi organisme tanah ditentukan oleh kualitas vegetasi di atasnya. Sebaliknya, aktivitas organisme dalam tanah juga akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang pada akhirnya akan menentukan produktivitas lahan tempat mereka hidup. Populasi biota tanah. Biota tanah merupakan semua makhluk hidup, baik hewan, fauna maupun tumbuhan, flora, yang seluruh atau sebagian dari fase hidupnya berada dalam sistem tanah. Pada umumnya organisme tanah berada pada lapisan tanah bagian atas, kurang lebih 10 cm di bawah permukaan tanah. Aktivitas biologis yang ada di tanah 80-100% oleh jamur dan bakteri. Keberadaan organisme tanah berpengaruh terhadap produktivitas dan daya dukung tanah. Aktivitas biologis yang dilakukan oleh organisme tanah dapat mempengaruhi kesuburan dan kegemburan tanah. Namun demikian, ada juga aktivitas organisme yang merugikan bagi makhluk hidup lainnya, misalnya organisme penyebab penyakit pada tanaman atau hewan peliharaan. Antara tanaman dengan organisme dalam tanah terjadi suatu hubungan dan saling ketergantungan yang sangat erat. Oleh karena itu, populasi organisme tanah ditentukan oleh kualitas vegetasi di atasnya. Sebaliknya, aktivitas organisme dalam tanah juga akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang pada akhirnya akan menentukan produktivitas lahan tempat mereka hidup. Kategori sifat sejarah hidup atau life history species. Spesies R selected juga disebut R strategis, spesies yang populasinya diatur oleh potensi biotiknya atau kapasitas reproduksi maksimum. Yang pertama, R selection adalah seleksi untuk pertumbuhan populasi maksimum pada populasi yang tidak padat. Yang kedua, R seleksi
adalah komponen seleksi alam yang tidak bergantung pada kepadatan. Yang ketiga, R spesies terjadi di habitat yang fana atau ephemeral. Dan yang keempat, R seleksi adalah alokasi sebagian besar sumber daya untuk reproduksi. 2. Spesies terpilih K memiliki populasi yang relatif stabil berfluktuasi mendekati daya dukung lingkungan. Spesies ini dicirikan dengan hanya memiliki sedikit keturunan. Yang pertama, K-selection adalah seleksi untuk kemampuan bersaing dalam populasi yang padat. Yang kedua, seleksi K adalah komponen seleksi alam yang bergantung pada kepadatan. Dan yang ketiga, K-spesies terjadi di habitat dengan stabilitas durasi panjang. Dan yang keempat, K-seleksi adalah alokasi sebagian kecil sumber daya untuk reproduksi. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.